Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Rahmawati. Saya mengajar di SMKN 1 Tamiang. Berikut adalah tugas RPP 2 Lokakarya. Baiklah, mari kita simak video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Bagaimana keadaannya? Saya berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak terkena wabah COVID. Baiklah, kita akan memulai pembelajaran. Apakah kalian sudah persiapkan modulnya dan Google Form yang sudah Ibu kirim minggu lalu dipersiapkan itu untuk evaluasi kita hari ini. Baik, saya akan mengabsen hari ini. Apakah kalian semua hadir? Ya, terima kasih sudah hadir semua. Kali ini kita akan membahas bab ke-7, yaitu memahami iman kepada Rasulullah. Baik, pada pembelajaran kali ini tujuannya adalah kalian bisa memahami makna iman kepada Rasul-Rasul Allah. Lalu yang kedua, mengidentifikasi hikmah beriman kepada Rasul. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir adalah pada akhirnya nanti kalian akan berperilaku yang mencerminkan kesadaran beriman kepada Rasul. Baik, seperti yang kita ketahui sebelum kita lanjutkan ke materi pokoknya, kita akan mempelajari apa itu makna iman. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa iman artinya tasdiqum fil qalb wa iqraru bil lisan wa amalun bil arkan. Jadi arti iman itu adalah membenarkan dalam hati, lalu kemudian menyatakan dengan lisan kita, dan yang terakhir adalah mengamalkan dengan perbuatan. Jadi iman itu harus diyakini dulu dalam hati, benar-benar ditanamkan dulu dalam hati kita bahwa Rasul itu memang ada dan Allah memang mengutus Rasul untuk menjaga kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian kita akan menyatakan dengan lisan apa yang sudah kita benar-benar imani tadi. Dan tingkat iman yang paling tinggi yaitu kita akan mengamalkan perbuatan dari apa yang sudah kita yakini itu. Lalu apa itu Rasul dan apa itu Nabi? Nabi adalah seorang yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri, tanpa ada kewajiban menyampaikan kepada umatnya. Itu dari segi pengertian Nabi. Lalu apa itu Rasul? Rasul adalah seseorang yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya dan wajib disampaikan kepada umatnya. Jadi itu perbedaan pengertian Nabi dan Rasul. Tentu saja kalau Ibu rasa kalian bisa membedakan mana yang pengertian Nabi dan mana yang pengertian Rasul. Nah, ada yang tahu berapa jumlah Nabi dan Rasul? Ya, jumlah Nabi dan Rasul itu tidak terbatas. Bahkan ada yang menyebutkan jumlah Nabi itu 120.000. Dan jumlah Rasul itu 313.
Akan tetapi Allah tidak mewajibkan kita untuk mengimani yang 120.000 itu ataupun yang 313 itu. Yang wajib kita imani hanya 25 nabi. Dan saya yakin kalian pasti sudah hafal dengan 25 nabi. Begitu juga dengan cerita-ceritanya. Baik, untuk mengingat kembali apa itu nama-nama nabi dan ketuanya, ini Ibu tampilkan lagi nama-nama nabi dan rasul yang harus kita yakini. Nah, selain nabi dan rasul yang 25 itu harus kita yakini, kita juga diajarkan untuk mengimani rasul ulul azmi. Apa itu ulul azmi? Ulul azmi adalah rasul yang diberi kelebihan dalam tingkat kesabarannya dan dianggap rasul yang paling sabar di antara rasul-rasul yang lain karena begitu beratnya ujian yang mereka terima. Ada yang masih ingat siapa-siapa rasul ulul azmi? Ya, kita akan bahas di sini. Ya, ini dia pengertian dari rasul ulul azmi, yaitu para nabi atau rasul yang diberi ketabahan hati yang kuat dan luar biasa oleh Allah. Ini dia nama-nama nabi atau rasul ulul azmi. Yang pertama adalah Nabi Nuh. Nabi Nuh kita tahu beliau adalah rasul yang diberi mukjizat untuk membuat sebuah kapal. Padahal pada saat itu dalam keadaan kemarau. Tapi Allah memberi perintah kepada Nabi Nuh untuk membuat kapal. Saat itu beliau juga sangat diolok-olok oleh umatnya. Tapi beliau tetap melaksanakan perintah Allah. Di tengah terik yang matahari yang panas, beliau tetap membuat sebuah kapal yang besar. Lalu bahkan keluarganya pun mengejek beliau. Dan Nabi Nuh diberi perintah untuk membawa semua hewan, salah satu jenis hewan yang laki-laki atau perempuan, untuk masuk ke dalam kapalnya, dan orang-orang yang mau saja untuk masuk dan ikut ke dalam kapal tersebut. Nah, begitu juga setelah kapal selesai dibuat, Allah menurunkan azabnya dengan air bah. Waktu itu 40 hari 40 dan air itu menutupi 2/3 dari permukaan bumi. Hujan yang sangat deras dan bahkan air yang di dalam bumi pun juga ikut keluar. Bahkan anaknya Kan'an tidak mau untuk diselamatkan oleh ayahnya dan ikut masuk ke dalam kapal. Dari kisah Nabi Nuh ini, maka terbentuklah sebuah samudra yang pada saat itu masih banyak daratan di bumi. Kita lanjut, yang kedua adalah Nabi Ibrahim. Luar biasa Nabi Ibrahim ini kesabarannya. Beliau juga disebut sebagai bapaknya Nabi karena bukan hanya orang tuanya saja yang dihadapi beliau, tapi juga penguasa yang berkuasa pada saat mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi. Lalu Nabi Musa diberi mukjizat dengan tongkat yang bisa membelah lautan dan beliau bisa melewati laut
Yang keempat, Rasulullah Azmi adalah Nabi Isa. Beliau bisa menghidupkan yang mati atas izin Allah. Tentu saja semuanya harus dengan izin Allah. Nabi Isa tidak bisa begitu saja menghidupkan yang mati tanpa kehendak dari Allah. Dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, yang mukjizatnya sampai nanti hari kiamat, yaitu Al-Quran. Nah, apa itu mukjizat? Mukjizat adalah kemampuan luar biasa yang diberikan Allah kepada para utusannya untuk memperkuat kerasulannya. Sifat-sifat Rasul yang pertama adalah sidik, benar. Jadi kita harus benar-benar membela kebenaran dan kita harus mempunyai kemampuan untuk membela yang benar, yang mengatakan yang benar. Lalu amanah, dapat dipercaya, tabligh atau menyampaikan, dan yang terakhir adalah fatonah atau cerdas. Nabi Muhammad itulah dilahirkan di Makkah tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Sejak kecil beliau dikenal dengan Al-Amin, artinya yang dipercaya. Beliau adalah putra dari Abdullah dan Aminah dan disusui oleh Suaibah dan Halimatus Sa'diyah. Kakek beliau adalah Abdul Muthalib dan paman beliau adalah Abu Thalib. Beliau menikah umur 25 tahun, istri beliau Khadijah binti Khuwailid pada umur 40 tahun. Setelah menikah, Rasulullah mendapati Amul Huzn atau tahun duka cita. Dakwah Nabi adalah kepada orang-orang Quraisy. Dan orang-orang Quraisy begitu memberikan perlawanan yang begitu amat, berdakwah selama 13 tahun, dan di Madinah beliau berdakwah 10 tahun. Beliau berhijrah ke Madinah atau yang disebut dengan Yasrib. Sahabat Nabi Muhammad yang dari Makkah disebut kaum Muhajirin, dan sahabat Nabi Muhammad yang ada di Madinah disebut dengan kaum Ansar. Peperangan yang paling hebat adalah Perang Badar. Satu-satunya kekalahan umat Islam dalam perang adalah Perang Uhud. Madinah terdiri dari 3 golongan umat, yaitu Islam, Yahudi, dan Nasrani, dan 2 suku Khazraj dan Aus. Di Madinah, Nabi membuat perjanjian bersama dengan 3 golongan yang disebut dengan Piagam Madinah. Di piagam ini, Nabi Muhammad membentuk peta pemerintah di Madinah. Saat melaksanakan haji wada, Nabi meninggalkan 2 hal kepada umat Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Nabi wafat pada umur 60 dan diteruskan oleh kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, Abu Bakar. Setelah beliau meninggal digantikan dengan sahabat Umar bin Khattab. Beliau meninggal juga digantikan dengan sahabat Utsman bin Affan. Dan yang terakhir yang menggantikan Utsman bin Affan adalah Ali bin Abi Thalib. Demikian pembelajaran kita hari ini. Jadi, tugas kalian adalah menjawab semua pertanyaan di Google Form yang Ibu kirim kepada kalian dan LKPD yang sudah Ibu kirim melalui WhatsApp. Jadi tugasnya kalian membuat resume dari pembelajaran kita hari ini dan menjawab tugas yang ada di LKPD dan di Google Form yang Ibu kirim. Baik,
Kita akhiri saja pembelajaran hari ini. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.